Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli ma'ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Salam 24 jam dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat datang di acara YUM Live Akta dengan tema Study Abroad in Pakistan, Tunisia, dan Yordania. Perkenalkan, saya Hanifah Nurul Islami, mahasiswi jurusan Al-Quran di Al-Qasimiyah University, Uni Emirat Arab. Selaku moderator yang akan memandu acara sesi YUM Live kali ini, marilah kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pertama, tilawah ayat suci Al-Quran, kedua, opening speech, ketiga, penyampaian materi oleh 3 narasumber kita pada siang hari ini, keempat, sesi tanya-jawab, kelima, closing statement, keenam, dokumentasi, doa, dan penutup. Sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ingin menyampaikan kembali beberapa protokol dalam webinar kali ini. Demi kelancaran bersama, peserta diharap mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama sesi materi. Kedua, peserta seminar harus mendengarkan dan melaksanakan segala arahan panitia seminar. Yang ketiga, peserta seminar menyimak penyampaian materi dengan seksama. Keempat, peserta seminar diberikan kesempatan bertanya ketika materi telah selesai disampaikan oleh pemateri dengan ketentuan yang berlaku. Baik, kita mulai nih acaranya. Sudah siap semuanya? Baik. Untuk acara yang pertama, mari kita simak kelantunan ayat suci Quranul Karim yang akan ditilawahkan oleh Saudari Izzatul Muslimah dari PPI Maroko. Hadir ya, Kak? Kak Izzatul Muslimah? Ya, hadir, Kak. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Baik, kita akan mulai ke acara selanjutnya. Selama ini untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah dan Afrika, pilihan yang diketahui publik masih sebatas pada Mesir, Arab Saudi maupun Sudan. Padahal sesungguhnya negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika bisa menjadi alternatif dengan destinasi pendidikan yang tak kalah majunya baik di bidang agama maupun non-agama. Maka dari itu, kali ini Akta ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui lebih jauh kehidupan dan dunia perkuliahan di negara Timur Tengah dan Afrika dengan mengundang narasumber kita pertama dari Pakistan ya Kak. Kak Nurfiah hadir Kak. Yang kedua ada dari Tunisia, yang ketiga ada dari Yordania. Baik, sebelum narasumber pertama menyampaikan materi yang ingin disampaikannya, saya ingin mengenalkan sedikit tentang narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Nurfiah, hadir Kak? Halo, tes. Kak Nurfiah Arifin, sudah siap belum Kak? Belum, katanya ini jaringan di Pakistan lagi error, jadi mungkin dilanjutkan ke pemateri ini dulu. Oke. Kak Fajriyah, ada Kak? Hadir? Hadir Kak, selamat salam 24 jam semuanya. Salam 24 jam Kak. Sebelum dimulai, mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit ya tentang Kak Fajriyah Naila Salsabila. Beliau berasal dari Zaituna University, jurusan Usuluddin. Ada IG-nya nih, Naila@Naila1772. Mungkin habis ini bisa langsung di-follow ya semuanya. Ya, di-follow ya semuanya. Oke, baik Kak. Mungkin bisa langsung menyampaikan materinya 20 menit dari sekarang. Waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Oke, salam 24 jam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di Tunisia di sini masih pagi ya, jadi dingin banget karena di sini musim dingin. Saya berasal dari PI Tunisia, sudah masuki semester 5 jurusan Usuluddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Tunisia. Jadi kalian semua biasanya belum pada tahu kan Tunisia itu terletak di sebelah mana. Kok emang ada ya negara Tunisia gitu kan pastinya. Karena pas saya kesini juga saya nggak tahu di mana itu negara Tunisia.
Jadi negara Tunisia itu terletak di dekat sama Perancis, di Afrika Utara. Negaranya itu emang kecil dan kayak nyempil-nyempil gitu kan. Jadi kita emang nggak tahu. Tapi di sini banyak banget apa namanya ulama-ulama dahulu yang kuliahnya di sini, belajar di sini. Terus di sini juga banyak banget makam-makam ulama. Dan kebetulan kuliah di Tunisia ini sangat bagus sekali menurut saya sendiri. Jadi kuliah di Tunisia ini sebenarnya dulunya itu pada kuliah di Masjid Az-Zaituna. Masjid Az-Zaituna itu merupakan sebuah madrasah tingkat tinggi tertua di Afrika Utara yang memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu agama. Jadi ulama-ulama terdahulu itu belajarnya pada di Masjid Az-Zaituna seperti Ibnu Khaldun, terus masih banyak lagi kan setelah 120 Masehi, Universitas Az-Zaituna itu dibangun, dan kebetulan Universitas Az-Zaituna ini kampus tertua kedua setelah Al-Azhar Mesir, yang biasanya orang-orang tahu di Mesir itu, ternyata yang keduanya itu yang tertuanya ada di Universitas Az-Zaituna. Berlanjut, Universitas Az-Zaituna ini terletak di utara benua Afrika yang berbatasan dengan Libya. Jadi rata-rata orang-orang yang di sini itu ada dua bahasa, ada berbahasa Arab dan berbahasa Perancis. Terus sistem pendidikan di Tunisia ini berbeda dari negara-negara lain, dikarenakan ketika kita menjawab ujian atau misalnya ketika kita kuliah, kita harus menggunakan makalah. Jadi seperti setiap hari kita bikin makalah, terus jadi kita sudah terbiasa dengan metode penulisan. Seperti bikin makalah itu kan terdiri dari pembukaan, terus ada rumusan masalah, ada penutup, terus rangkaian-rangkaian ngambil dari kitab-kitab gitu. Terus di sini itu ada banyak kan universitas-universitas, tetapi universitas di sini itu yang paling terkenal Universitas Az-Zaituna dan 9 April. Yang dalamnya Universitas Az-Zaituna itu dalamnya ada 2 fakultas. Jadi terbagi dari 2 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Hadoro dan Fakultas Usuluddin. Kebetulan saya di Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin itu dalamnya ada 4 jurusan. Ada 5 jurusan. Yang pertama itu ada Syariah wal Qanun, ada Peradaban Islam, ada Quran wal Hadis, ada Ekonomi Islam, dan ada Usuluddin. Jadi untuk kalian semua yang ingin memasuki jurusan-jurusan tersebut bisa masuk di Universitas Az-Zaituna dan Fakultas Usuluddin. Ada lagi di Fakultas Hadoro. Fakultas Hadoro itu rata-rata orangnya Indonesia, karena Indonesia itu orangnya pada suka di Hadoro, dan ada MOU juga di sini. Kebetulan MOU di sini menerimanya hanya di Hadoro, tidak di Fakultas Usuluddin. Fakultas Hadoro itu ada 4 jurusan, beda dengan di Fakultas Usuluddin. Bedanya di Fakultas Hadoro itu tidak ada Ekonomi Islam. Jadi hanya ada Ulumul Quran wal Hadis, Fikih wa Usuluhu, Hadawiyah Islamiyah, dan Akidah Ilmu Kalam. Biasanya disebut dengan Usuluddin. Tapi kalau di Indonesianya bahasa kerennya Teologi Islam. Ada lagi ketika kalian ingin kuliah jurusan yang sastra Arab, sastra Inggris, sastra Prancis, itu ada di Universitas 9 April namanya. Terletak di sampingan Universitas Az-Zaituna. Tetapi di situ rata-rata orang Tunis semua, dan bahasa utamanya kuliahnya itu Perancis, bukan berbahasa Arab. Jadi ketika kalian ingin kuliah di Universitas 9 April, kalian harus bisa berbahasa Perancis dan mempunyai skill bahasa Perancis sedikit lah ya. Nah, kebetulan untuk sebenarnya di sini ada kayak jurusan ekonomi, jurusan perdagangan, jurusan akuntansi, terus jurusan kedokteran ada sebenarnya. Tetapi jarang mahasiswa Indonesia yang ingin memasuki jurusan itu, dikarenakan kita semua di sini masih bisanya berbahasa Arab, dan ketika kita ingin memasuki jurusan-jurusan tersebut, kita harus bisa berbahasa Perancis. Tapi kita kan biasanya di Indonesia nggak bisa bahasa Perancis, karena tahu kalau misalnya di Timur Tengah itu pasti bahasa Arab nih, gitu kan. Gitu. Jadi ketika kalian ingin kuliah di Tunisia, tapi ingin jurusan ekonomi, perdagangan, akuntansi, atau kedokteran, itu ada, dan bagus di sini kuliahnya, tapi harus bisa berbahasa Perancis. Oh iya, kebetulan kuliah di Tunisia ini 3 tahun kalau misalnya kita lancar. Jadi
Kenapa 3 tahun? Karena pada tahun pertama kita cuman belajar untuk semua mata pelajaran, dan ketika kita memasuki tahun kedua, semester 3 dan semester 4, di semester 3-nya ini kita sudah bisa memilih jurusan yang kita inginkan, tetapi sesuai nilai kita yang di semester 1 dan semester 2. Tetapi ketika di semester 1 dan semester 2 tidak naik, maksudnya tidak sesuai dengan nilai yang disesuaikan sama kampus, kita tidak bisa naik ke tahun selanjutnya. Jadi kita harus ngulang di semester 1 dan semester 2. Semisal kalau misalnya di Indonesia kan kuliah ada satu pelajaran yang semisal nilainya kurang, IPK-nya harus 4, tapi ternyata IPK kita 3. Kita cuma bisa Mohon maaf Kak, suaranya. Kamu ya. Oke, diulangi lagi. Jadi kuliah di sini itu kebetulan 3 tahun kuliah di Tunisia. Semuanya 3 tahun, mau di Universitas Al-Zaituna atau di Husnul Api atau di universitas apapun. Karena kuliah di sini itu hanya 6 semester. Jadi pada semester 1 dan semester 2 kita belajar mata pelajaran semua yang ada di kampus. Jadi kayak belajar dari kelas 1 gitu kan. Tetapi ketika kita memasuki semester 3, kita bisa memilih jurusan yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan nilai yang kita dapatkan di semester 1 dan semester 2. Tetapi ketika kita semester 1 dan semester 2 itu nilainya kurang, maka kita tidak bisa melanjutkan di semester 3. Karena kita harus mengulang 1 tahun yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kita lancar, kita nggak ada hambatan, kita 3 tahun kuliah di sini, dan S2 di sini bisa 2 tahun setengah, karena kuliahnya cuma 3 semester. Dan untuk nulisnya, kalau misalnya kita cepat, 1 tahun setengah kita udah bisa sidang. Seperti itu. Terus kalau misalnya untuk berkas-berkas ke Tunisia, kebetulan berkas ke sini itu daftarnya gampang karena kita cuma seleksi berkas, tidak ada seleksi wawancara, tidak ada tes apapun itu. Karena di sini kita cuma tes seleksi berkas doang. Tidak seperti yang ke Mesir harus ada tes wawancara, tes berbahasa Arab, terus tes hafalan Quran, itu kalau misalnya di Tunisia itu tidak ada. Jadi untuk kalian yang ingin kuliah ke Tunisia, ahlan kita cuma tes seleksi berkas, tetapi nilai TOEFL kalian harus gede. Untuk S1 minimal 450 dan untuk S2 minimal 500. Seperti itu. Semoga kalian semua tertarik kuliah di Tunisia, kakak-kakak. Oh iya, satu lagi. Untuk kehidupan di Tunisia itu, untuk kuliah ke Tunisia kebetulan nggak ada beasiswa. Tetapi kuliah di Tunisia ini sangat murah sekali karena 1 tahunnya cuma 300.000 biayanya. Jadi 300.000 itu udah kuliah 1 tahun gitu. Dan untuk kehidupan di sini biaya rumahnya itu murah. Kalau misalnya menurut saya murah ya, karena 1 bulannya itu bayarnya 500.000, udah semuanya, udah listrik, air, terus bayar wifi, sudah bayar sewa rumah juga, dan rumahnya ya lumayan bagus gitu. Terus kalau misalnya kalian ingin bepergian, ingin bepergian memakai kereta atau misalnya memakai bus, itu murah sekali, cuman 500 milim yaitu Rp2.500 karena kita memakai kartu pelajar. Dan kebetulan kartu pelajar di sini itu sangat berguna sekali karena mahasiswa di Tunisia itu sangat dijunjung tinggi oleh pemerintah. Jadi ketika kita ingin memasuki museum, ingin memasuki rumah makan, ingin memasuki bioskop, di sini ada bioskop juga, itu bisa kena potongan mahasiswa dan lebih murah tentunya. Dan tentunya di Tunisia ini banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah dahulu dan juga peninggalan makam-makam ulama-ulama terdahulu. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Moderator. Oke, baik. Bagaimana nih teman-teman semua? Langsung pada tertarik nggak buat ke Tunisia? Oh, saya juga baru tahu ternyata Az-Zaituna itu yang tertua ya.
Iya, kebetulan Argentina ini yang tertua setelah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Masya Allah. Tuh. Gimana teman-teman semua? Langsung pada mau OTW ke Tunisia nggak nih? Biayanya juga murah ya tadi, 300. Biayanya murah, 300.000 per tahun, sedangkan untuk S2-nya 500.000 per tahun. Oh ya, kebetulan di Tunisia orang Indonesianya masih sedikit juga loh. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Tunisia, ahlan banget karena orang Indonesia masih sedikit, nggak kayak Mesir dan kayak negara lain yang udah beribu-ribu. Di sini masih 150 orang mahasiswa Indonesia. Itu sudah putra dan putri. Tuh. Baik, langsung aja nih ya Kak, yang tertarik ke Tunisia langsung DM Kak Naila ya. Tadi di Ya, IG-nya Naila 1772. dua. Mantap semuanya. Mungkin kita lanjut ya ke pemateri kedua. Kak Aufa, hadir Kak? Iya, Kak. Oke. Sebelum Kak Aufa memaparkan, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Kak Aufa. Nama lengkap Kak Aufa Taqiyah, lahir di Selangor 14 Oktober 1999, kampusnya di Jordan University Amman, Fakultas Syariah, jurusan Fiqh wal Usul, semester 6, riwayat pendidikan, SD Ma'had Al-Muqaddasah, SMP Ma'had Al-Muqaddasah, SMA Ma'had Al-Muqaddasah. Riwayat organisasi, Bendahara HPMI Yordania 2019-2020, Kementerian Ekonomi HPMI Yordania 2020-2021, Keputrian HPMI Yordania 2021-2022. Betul kan ya? Ya. Sudah siap, Kak? Bagaimana? Boleh. Mungkin kita mulai aja, Kak. Silahkan, Siap. Kak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak Hanifah. Izinkan saya share screen ya teman-teman. Screen-nya kelihatan? Belum, Kak. Tapi sudah mulai. Masih hitam. Sudah. Oke, siap. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahlan wa sahlan buat teman-teman semua dari dimanapun kalian berada. Di sini izinkan saya memaparkan tentang Yordania. Pertama, sekilas tentang Jordan. Yang pertama ada sosial. Gimana sih sosialnya Yordania itu? 62% penduduk Yordania diperkirakan dari Palestina. Populasi diperkirakan kurang lebih 6 juta. Berarti sangat sedikit ya, karena di sini emang sangat kecil, jadi populasinya lumayan sedikit bila dibandingkan Indonesia yang bisa berapa kali lipat gitu kan. Dan mayoritas agama Islam Sunni. Lalu untuk politiknya gimana sih gitu? Sistem pemerintahannya memakai monarki konstitusional, jadi dipimpin oleh raja dan Perdana Menteri. Pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri yang diangkat langsung oleh raja. Lalu yang ketiga, iklimnya gimana sih di sini gitu? Ada musim panas dan ada musim dingin. Sebenarnya ada juga yang bilang kalau di Jordan itu 4 musim, tapi kalau menurut saya pribadi itu lebih ke musim panas sama musim dingin gitu. Terus bahasa sehari-harinya apa yang dipakai? Itu ada bahasa Arab, Amiyah ataupun Fusha, dan bisa juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang emang misalkan bahasa Arabnya basicnya kurang, bisa memakai bahasa Inggris di sini. Terus selanjutnya ini peta Jordan. Jadi Jordan itu segini ya teman-teman. Di antaranya Saudi Arabia sama di Palestina. Di sini ada Mesir,
dan di sini ada Syria. Jadi di Jordan itu banyak pendatang dari Syria sama dari Palestina. Dan di sekitar sini ini udah perbatasan Palestina sama Yordania. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ke Palestina bisa lewat Jordan. Dan kalau mau ke Saudi bisa lewat darat juga gitu. Terus bagaimana kondisi di Yordania? Apakah aman bagi mahasiswa untuk berkuliah di Yordania? Sangat aman ya teman-teman, karena di sini alhamdulillah jarang ada kerusuhan. Kalau misalkan ada kerusuhan juga itu karena mungkin demo pemerintah dan lain sebagainya gitu. Terus apa kemudahan yang diberikan pemerintah Yordania kepada mahasiswa? Jadi untuk pelajar Indonesia, khususnya Indonesia, kita diberi kemudahan untuk mendapatkan KTP. Jadi bahasanya sih KTP, bahasa kita KTP, tapi di sini ngomongnya iqomah. Jadi kita bisa mendapatkan iqomah dan tidak harus memperbarui visa terus-menerus gitu. Jadi untuk segala regulasi yang bersangkutan dengan pemerintah itu sangat mudah dan sangat jelas gitu. Lalu selanjutnya apa aja sih keuntungan belajar di Yordania? Pertama ada sistem kuliahnya teman-teman. Sistem perkuliahan di Yordania menerapkan sistem SKS, yaitu satuan kredit semester, dan ada semester pendek di musim panas. Untuk SKS yang bisa diambil bisa disesuaikan dengan IPK kita. IPK itu indeksnya dari 0 sampai 4. Jadi semakin tinggi IPK kita, semakin banyak SKS yang bisa kita ambil gitu. Dan untuk semester pendek biasanya diadakan dari bulan Juli sampai September, dan biasanya juga diambil untuk misalkan kita ada mata kuliah yang jelek nih nilainya, kayaknya kita nggak puas sama nilai ini gitu. Kita bisa ambil lagi teman-teman di semester pendek ini. Atau kalau misalkan teman-teman mau mempercepat kuliahnya, itu bisa ngambil mata kuliah di semester pendek ini gitu. Terus yang kedua ada talaki. Selain mengikuti kuliah di kampus, kita juga bisa mengikuti program talaki yang diadakan oleh markas-markas Islam di Yordania. Sistem yang dipakai di talaki ini adalah biasanya tatap muka, ya namanya talaki. Terus biasanya tergantung markasnya. Ada markas yang emang markas talaki buat untuk kitab, belajar kitab-kitab fikih atau kitab-kitab akidah dan lain sebagainya. Dan juga ada talaki yang emang khusus untuk Al-Quran. Jadi untuk talaki Al-Quran ini kita akan diajarkan dari istilahnya dari nol, dari mulai tajwid, makhorijul huruf, terus ahkam dan lain-lain sebagainya. Itu beneran kita diajarin dari nol sampai akhirnya kita nanti lulus dan bisa mendapatkan sanad hafalan, terutama kalau di sini sanad hafuz. Lalu yang ketiga ada kesempatan umroh dan haji. Terkhusus untuk pelajar, kalau di kampus itu kita biasanya ada program umroh dari kampus. Jadi dan itu murah meriah ya teman-teman. Kalau misalkan dari sini biasanya kalau dari kampus itu mungkin sekitar 3-5 juta aja untuk umroh. Dan kalau misalkan berangkat sendiri, misalkan dari agen, itu bahkan yang VIP-nya aja itu udah bisa 5 juta. Tapi itu harga sebelum pandemi. Dan kita juga nggak perlu repot-repot datang ke kedutaan Saudi gitu minta visa gitu, enggak. Pokoknya kita tinggal menyerahkan berkas-berkas yang diminta oleh agen, habis itu nanti ya udah kita tinggal berangkat gitu aja. Lalu 4 musim.
Untuk 4 musim sendiri bukan seperti di Eropa ya, yang jelas kapan musim semi, kapan musim gugur, kapan musim dingin, kapan musim panas gitu. Kalau di Yordania ini untuk musim menurut saya ada musim panas sama dingin. Tapi untuk musim dingin biasanya emang sangat dingin sampai bisa ada salju walaupun hanya sehari gitu teman-teman. Jadi biasanya saljunya paling bertahan sekitar 1 hari 1 malam, tapi itu udah merupakan suatu bisa dibilang keajaiban karena ini di Arab gitu kan. Dan apa namanya itu sebentar. Dan misalkan nih kalau misalkan di daerah kita, di daerah lain itu ada nggak ada salju, nggak bisa. Soalnya kan kalau di Yordania itu perbukitan, jadi naik turun. Kalau misalkan nggak ada salju, mereka biasanya ngambil salju dari tempat lain, kayak bawa pick up gitu, saljunya ditumpukin semua di situ, habis itu dibawa ke tempat mereka gitu. Jadi buat anak-anak di sana main-main dan lain sebagainya gitu. Terus ada wisata-wisata sejarah ya teman-teman. Di Yordania sendiri cukup banyak wisata peninggalan zaman dahulu untuk menambah pengetahuan keislaman. Di antaranya ada beberapa makam Nabi dan para sahabat yang bisa diziarahi. Lalu ada gua Ashabul Kahfi juga, teman-teman. Terus ada pohon tempat Nabi Muhammad SAW berteduh yang terkenal dengan nama Syajaratul Rasul. Lalu ada benteng Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga ada beberapa situs warisan seperti Petra, Citadel, Qais, dan lain sebagainya. Kalau mau tahu selanjutnya kayak apa sih Petra dan lain-lain sebagainya, bisa di Google aja. Terus kalau misal di sini juga ada Laut Mati, ya Laut Mati yang terkenal itu tempatnya di Yordania. Jadi teman-teman boleh kalau misalkan mau ke Yordania gitu. Lalu selanjutnya apa sih organisasi yang ada di Yordania? Putus-putus, Kak. Membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa atau mahasiswi baru dengan biaya terjangkau gitu. Lalu sebagai penyambung lisan antara mahasiswa dan staf KBRI juga. Lalu kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kampus-kampus di Yordania. Pertama ada Jordan University. Jordan University ini kebetulan kampus saya sendiri. Jordan University merupakan universitas tertua di Yordania, berpusat di Amman, yaitu ibu kotanya, dan membuka cabang di Aqaba. Mayoritas mahasiswa Indonesia mengambil di kampus ini, dan mayoritas kita mengambil jurusan Fakultas Syariah dan Fakultas Adab. Untuk Syariah ada Fakultas Usuluddin, Fikih wa Usul, sama Masoriful Islamiyah. Dan untuk adabnya, untuk Fakultas Adab, kita ngambil jurusan sastra Arab gitu. Dan untuk berapa sih nilai rata-rata yang diterima sama Jordan University? Itu untuk Fakultas Syariah, mereka menerima nilai rata-rata 75. Fakultas Adab mereka menerima nilai rata-rata 65. Lalu ada Applied Science University, ini adalah universitas swasta, dan juga di sini ada beberapa mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa dari kampus ini. Mereka membuka beasiswa sendiri, tetapi beasiswanya ada yang full, ada yang parsial gitu. Untuk yang parsial ini saya sarankan teman-teman kalau misalkan mau ke Yordania dan mau masuk ke kampus ini, ambil yang beasiswa penuh. Usahakan untuk mendapatkan beasiswa penuh. Karena di sini universitas swasta, jadi kalau misalkan dapat beasiswa parsial pun, itu harganya, biayanya masih sama kayak
biaya biasa di Jordan University atau di universitas negeri gitu. Oi. Assalamualaikum. Salam. Lalu selanjutnya ada Wise University, yaitu atau biasa disebut Jamiatul Ulum Al-Islamiyah. Wise University juga universitas swasta yang berbasis Islam. Dan di sini kalau misalkan teman-teman mau ambil, kayaknya mau ngambil lebih detail deh, lebih khusus lagi, bukan hanya usuluddin, bukan hanya fikih wa usul, teman-teman bisa ambil di universitas ini. Di sini ada institut Qiraah dan Al-Quran, lalu juga untuk penjurusan fikih itu dikhususkan setiap mazhab gitu. Jadi ada fikih Syafi'i, ada fikih Hanafi. Jadi kalau misalkan teman-teman concernnya ke satu mazhab, boleh ngambil di universitas ini. Lalu selanjutnya ada Yarmouk University. Ini universitas negeri yang juga mayoritas kedua mahasiswa Indonesia mengambil. Letaknya di Irbid, sebelahnya Kota Aman. Untuk nilai rata-rata masuknya juga sama kayak Jordan University, untuk Fakultas Syariah 75 dan untuk Fakultas Adab 65. Dan untuk pembagian fakultasnya, Fakultas Syariah ada jurusan Usuluddin, Fikih wa Usul, Masoriful Islamiyah, sama Dirosat Islamiyah. Lalu selanjutnya ada Mu'tah University. Nah, Mu'tah University ini tempatnya paling jauh di antara yang lain, dan juga kebanyakan mahasiswa yang mengambil di sini mahasiswa laki-laki ya, mahasiswa bukan mahasiswi gitu. Untuk mahasiswi di sini baru ada 3 orang, dan untuk sistem kampusnya sama kayak Yarmouk University, dan juga untuk nilai penerimaan rata-rata itu sama, Fakultas Syariahnya 75 dan Fakultas Adabnya 65 gitu. Terus selanjutnya kalau teman-teman mau daftar nih gimana ya? Selanjutnya ada memilih kampus dan jurusan. Itu teman-teman bisa pilih sendiri, bisa di-research melalui YouTube atau Instagram atau blog dan sebagainya. Lalu tentukan jurusan sesuai keinginan. Pokoknya terus pertimbangkan juga alasan untuk mengambil jurusan tersebut, karena kuliah itu bukan waktu yang sebentar dan pasti bakal ada fase bosennya gitu. Kalau misalkan nggak sesuai sama apa yang kita mau, rasanya itu kayak jadinya beban gitu. Lalu pertimbangan kampus sesuai kebutuhan juga, misalkan dari segi lingkungan, suasana kampus, akreditasi kampus, dan lain-lain. Dan ini bisa kalian temukan di internet gitu, bisa melalui YouTube atau Instagram atau blog dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, transfer biaya administrasi. Yang ketiga, mengisi formulir dari panitia penerimaan mahasiswa baru. Untuk ini untuk melalui HPMI ya teman-teman, melalui HPMI Yordania. Yang keempat, menyiapkan visa dan keberangkatan. Yang kelima, mengirim berkas via email. Dan yang keenam, penjemputan calon mahasiswa baru. Terus berkas-berkas apa sih yang harus dipersiapkan? Kalau misalkan teman-teman mau program bahasa dulu nih, kayaknya kalau misalkan kuliah kecepetan gitu. Mau program bahasa aja deh dulu. Yang pertama, kita bisa menyiapkan paspor sama pas foto aja gitu. Nanti sisanya biar diuruskan sama pengurus di sini, sama HPMI Yordania. Lalu untuk S1 apa aja gitu. Yang pertama ada ijazah dan transkrip nilai, terus akte kelahiran dan ijazah, transkrip nilai, dan akte kelahiran ini harus diterjemahkan ya teman-teman ke dalam bahasa Arab oleh penerjemah tersumpah yang emang sudah legalisasi dan harus dicap oleh Kemenlu dan Kemenkumham. Nanti capnya dari mana sih dapatnya? Nanti langsung distempel
sama penerjemahnya itu. Jadi teman-teman harus nyari penerjemah yang emang menyediakan cap itu juga gitu. Biasanya disediakan dari pihak HPMI Yordania juga. Lalu ada scan paspor dan pas foto berwarna ukuran 3x4 gitu. Lalu untuk biaya dan akomodasi, biaya pendaftaran sekitar 5 juta rupiah. Ini awal untuk S1 dan sekitar 7 juta rupiah untuk S2 atau S3. Biaya ini sudah meliputi biaya legalisasi berkas di Kemenlu Yordania, penyetaraan ijazah, biaya penjemputan dan pengurusan, dan keanggotaan HPMI serta orientasi mahasiswa baru, dan belum termasuk tiket pesawat. Tiket pesawat itu biasanya sekali jalan sekitar 8 sampai 11 juta gitu. Lalu yang kedua untuk biaya kuliahnya per semester. Berapa sih kira-kira biaya kuliah per semester itu? Biaya kuliah per semester bisa kurang tergantung apa yang berapa mata kuliah yang kita ambil gitu. Yang ketiga biaya hidupnya sekitar 5 sampai 6 juta rupiah per bulan. Itu udah meliputi sewa rumah, wifi, listrik, air, makan, transportasi dan sebagainya gitu. Kenapa sih di Yordania itu mahal banget? Karena memang kurs mata uang Yordania itu sangat tinggi, teman-teman. Jadi satu dinar Yordania itu sama dengan 20.000 rupiah. Jadi bisa kita bayangkan sendiri betapa tingginya itu, udah melebihi USD ya, teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan harga biaya dan akomodasi di Yordania memang mahal. Tapi kalau menurut saya ini terbilang cukup terjangkau, karena bahkan kuliah di Indonesia yang mandiri, jalur mandiri, bisa melebihi semua ini gitu. Kan kalau misalkan kita kuliah di luar negeri, kita dapat pengalaman, kita dapat vibes luar negeri gitu. Kalau misalkan di Indonesia, ya udah di Indonesia aja gitu. Kita ketemunya sama orang-orang itu lagi, nggak bisa kurang pengalaman. Kalau misalkan gimana sih ketemu orang asing tuh gimana gitu. Lalu selanjutnya ya terima kasih untuk sudah joining, dan ini Instagram HPMI Yordania dan Keputrian HPMI, bisa di-follow teman-teman kalau misalkan tertarik ke Yordania. Nanti semua info tentang penerimaan mahasiswa baru bakal di-upload di HPMI Yordania gitu, teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wah, Masya Allah banget nih informasi dari Kak Aufa ya tentang kuliah di Yordania. Kayaknya udah lengkap banget ya. Ya nggak? Oke, mungkin dari teman-teman semua bisa dicatat dulu ya pertanyaan-pertanyaan. Kita masih ada satu narasumber lagi. Setelah satu narasumber ini, kita bakal lanjut ke sesi pertanyaan. Untuk narasumber yang terakhir, Kak Nurfiah udah hadir? Ya, hadir. Oke, siap. Nah, sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, saya ingin mengenalkan sedikit ya tentang Kak Nurfiah. Panggilannya apa nih, Kak? Kak Nurfiah? Kak Nur atau? Bebas sih, biasanya dipanggil ke Kak Fia atau Kak Nur. Oke, Kak Fia ya mungkin. Kak Fia ini nama panjangnya Nurfiah Arifin, sedang menempuh Master Bahasa Arab di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Sekarang lagi sibuk tesis nih. Masya Allah bisa menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan kita semua sekarang. Dan hobinya ada jualan, ada makan, ada traveling, dan make up. Bisa lanjut, Kak? Kita mulai sesinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu biodatanya masih baru ya. Jadi saya orang Sulawesi. Saya orang Sulawesi Tenggara, tinggal di Kota Bobau. Orang satu-satu yang ada di Pakistan perempuan sendiri, yang orang Sulawesi, khusus di Kota Bobau ya. Ini saya bingung mulainya dari mana gitu. Soalnya saya mohon maaf belum punya persiapan serapih pembicara pertama, pembicara kedua ya. Soalnya semalam tuh saya lagi buat tesis dan paginya harus konsultasi sama dosen. Kemudian tadi baru ada buat orderan KBRI juga. Jadi ini nyempet-nyempetin. Ya, jadi seadanya ya. Kalau mau bertanya boleh. Jadi saya lebih suka tuh kalau kayak sistemnya pertanyaan. Jadi saya langsung perkenalkan nih Pakistan. Ya, Pakistan itu dulu sebelum Pakistan itu dulunya ibu kotanya di Karachi. Tapi karena penduduknya udah banyak banget, jadi dipindahkan ke Islamabad. Yang ibu kota sekarang nih yang saya tinggal di Islamabad. Kemudian teman-teman yang ada teman-teman Indonesia, mahasiswi Indonesia yang ada di Pakistan itu sekarang sudah sekitar 300 orang, alhamdulillah. Semakin bertambah. Tiap tahunnya itu semakin bertambah. Kemarin waktu masih angkatan saya itu masih 150-an, tapi tahun ini anak baru yang datang tuh sekitar 100 orang. Alhamdulillah itu orang-orang tuh sekarang mengenal Pakistan bukan lagi negara perang ya. Dulu waktu saya mau berangkat ke Pakistan, mereka ngomong, ngapain katanya ke Pakistan? Nanti pakai cadar, nanti kamu jadi ini teroris gitu, nanti kamu perang di sana jadi Taliban gitu-gitu. Tapi alhamdulillah setelah sampai di Pakistan, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan positif, kita posting ke Instagram, kita posting ke sosial media. Jadi orang-orang itu melihat, oh ternyata Pakistan seperti ini, oh ternyata Pakistan seperti ini gitu. Jadi pandangannya orang-orang yang negatif sekarang menjadi positif. Dan hasilnya mahasiswa yang ada di Pakistan itu alhamdulillah mulai bertambah. Dari 3 orang, dari 10 orang menjadi 300 lebih. Itu yang masih ada di Pakistan, belum yang masih ada di Indonesia. Kurang lebih mungkin kalau ditotalin sama yang sudah berkeluarga ada sekitar berapa ya, 350 lebih lah. Seperti itu. Itu sudah campur mahasiswa putra-putri. Dan mayoritas mahasiswa dan mahasiswi ini yang mengambil jurusan di kampus IIUI itu bahasa Arab, Usuluddin. Itu pasti dua jurusan ini paling dominan. Kalau bukan Usuluddin, bahasa Arab. Kalau misalkan mereka nggak mau ambil 2 jurusan ini, mereka bisa ngambil Syariah and Law. Itu di Syariah and Law itu ada 5 tahun kuliahnya. Terus ekonomi, bahasa Inggris itu jurusan-jurusan yang kebanyakan mahasiswa ambil. Pendidikan, jurusan pendidikan di IIUI ini mereka secara umum tidak jurusannya. Jadi ini education-nya ini tentang mempelajari tentang pendidikan yang ada di Pakistan. Dia secara umum ya. Kemudian ekonomi itu paling sedikit, cuman mahasiswanya 1-2 kayak gitu. Sama jurusan komunikasi. Sebenarnya di Pakistan itu banyak banget universitas, hanya yang terkenal di kalangan mahasiswa Indonesia itu IIUI, International Islamic University Islamabad yang ada di Pakistan. Karena pengurus yang misalkan ada maba mau mendaftar, jadi kita arahin ke pengurusan tahun ini misalkan. Itu nanti kalian bisa follow Instagramnya PMB Pakistan. Kalau kalian mau cek Instagram Pakistan bisa lihat di PPMI Pakistan.
Kalau mau berteman sama saya juga boleh di Instagram Nurfiah Arifin. Tidak berubah namanya kok. Kemudian Pakistan itu sebenarnya kita mesti banyak bersabar kalau datang di Pakistan. Jadi kita itu sarjana kesabaran. Soalnya kita harus menghadapi bagian administrasi yang di kampus, harus bolak-balik, misalkan kita mau joining kampus untuk perpanjang semester. Nanti kita bawa berkas, kalau misalkan ada yang kurang nanti disuruh, oke, wait 5 minutes, ya gitu. Setelah disuruh nunggu 5 menit, disuruh lagi, oke, come tomorrow. Nah, ini apa? Disuruh come tomorrow. Jadi, pas kita udah datang besoknya, disuruh lagi come tomorrow. Come tomorrow. Jadi, di situ kita dilatih kesabaran, guys. Jadi, ya Pakistan bagian administrasinya masih manual, tidak sama seperti di Indonesia ya. Karena orang-orang tua itu belum pintar menggunakan kayak teknologi apa? Kayak komputer, apa segala macam. Kemudian kemudian bahasa yang digunakan mahasiswa di sini bahasa Arab sama bahasa Inggris. Tapi kadang-kadang tuh kalau jurusan umum itu menggunakan bahasa Urdu seperti itu. Bahasa Urdu bahasa umum yang ada di Pakistan. Tapi kebanyakan orang-orang yang kalau misalkan dari kayak Balochistan, Quetta, itu nama daerah-daerah yang ada di Pakistan ya, itu mereka pakai bahasa Farsi. Gitu, bahasa Farsi. Tapi mereka sebagian ngerti bahasa Urdu. Dan orang asli Pakistan itu dari Punjab, India kan. Dulu kan itu pembagian Pakistan sama India itu sampai ada perang besar. Jadi sekarang antara Pakistan sama India itu sebenarnya itu belum aman. Di perbatasan itu kadang-kadang ricu, kadang-kadang nggak aman. Jadi kalau khusus foreign itu susah. Terus apalagi kayak perempuan itu sangat tidak bebas. Perempuan di sini tuh sangat tidak bebas kemana-mana. Pokoknya kebanyakan kita mesti berhati-hati. Di Pakistan tersendiri tuh orang-orangnya tuh gimana ya? Orang-orang Pakistan itu ya ada yang unik, ada yang pokoknya bercampur aduk seperti itu. Saya juga bingung mau jelasin, dan saya itu sebenarnya nggak mau promosiin Pakistan. soalnya ya udah biasa aja, Pakistan itu seperti ya udah biasa. Tapi di sini alhamdulillah bisa merasakan adanya salju. Pakistan itu ada 4 musim panas. Kemarin musim panas sampai kurang lebih 50 derajat, panas banget. Ini sampai nangis-nangis mahasiswa Indonesia itu, sampai beli cooler, beli AC, yang berduit beli pendingin. Lantaran panas, kasur pun dibasahin guys, karena musim panasnya itu tak terkira. Karena kita kan tinggal, mayoritas mahasiswa yang ada di sini tuh tinggalnya di hostel. Yang belum berkeluarga tidak boleh, yang belum berkeluarga itu wajib tinggal di hostel kampus. Kalau yang sudah berkeluarga boleh kayak ngekos, tapi ya sekarang sudah naik. BBM itu sudah naik, jadi harga bahan pokok, harga apa segala macam itu pada mahal sekarang. Untuk saya sendiri S2 bahasa Arab, dulu saya bayar masih 2.500.000. Sekarang sudah semester 2 kemarin 3.500.000. Tapi untuk harga segitu di Indonesia S2 murah bagi saya, alhamdulillah. Kalau di Indonesia S2 di UNJ itu sekitar 11 juta sampai 12 juta. Kebetulan saya alumni bahasa Arab di UNJ 2016. Saya lulus tahun 2016. Tapi karena teman saya ngajakin ke Pakistan karena murah meriah dulu waktu 2019 saya ke sini. Alhamdulillah masih terjangkau. Sekarang untuk ke mana-mana itu kita harus naik taksi atau Uber. Uber sekarang ya lumayan lah terjangkau harganya untuk
kalau dibandingkan harga Tunisia, harga Indonesia lebih terjangkau lah ya. Mungkin harga-harga bukan harga Tunisia, harga Yordania tuh mahal banget kehidupannya. Kalau harga Tunisia sama Pakistan ya lumayan lah, beda-beda tipis. Di sini untuk uang makan, misalkan kayak makan parata sama ngecai sama telur itu sekitar ya 5.000 udah kenyang, 5.000 rupiah udah kenyang. Makan nasi biryani 12.000 sama ayamnya udah kenyang. Itu yang standar. Kalau misalkan makan kayak di kafe, kayak di restoran, itu tergantung restorannya kadang sampai 100.000, 200.000, tapi itu porsi berlima ya. Jadi kalau misalkan ada acara mau traktir teman-teman, ini lagi ulang tahun, traktir teman-teman ada 12 orang atau ada 15 orang. Jadi kita makan biryani seharga 200.000 itu udah cukup, udah dengan Pepsi, dengan Coca-Cola. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya di sini perempuan tidak bebas, guys. Tidak sebebas di Indonesia. Kemana-mana boleh sendiri, tapi kalau perempuan harus setidaknya ada yang temanin. Kalau mau jalan-jalan, lihat salju, nanti setelah ini, sekarang sudah musim dingin, walaupun pergantian musim dari musim panas ke musim fall, sekarang itu sudah mulai dingin Islamabad, jadi kita mandi pakai air panas di hostel. Itu sudah terfasilitasi. Untuk bayar hostel pun 1 semester itu beda-beda ya, beda-beda seat. Kalau yang di sini ini situasi kamarnya, ini seatnya ada 3 ya, maklumnya ada berantakan. Itu ada seat 3 itu untuk S1. Kalau saya sendiri S2 sama S3 itu kamarnya sendiri, jadi itu lumayan gede. Ukuran 2x3 lah lumayan. Itu tapi kamar mandinya sharing sama dapur gitu. Alhamdulillah karena saya suka lihat peluang di dalam asrama, jadi jadi kebetulan saya buka warung namanya Warung Buton guys di Islamabad. Jadi yang menjual makanan kayak donat, makanan Pakistan, makanan Indonesia, ayam penyet, bakso, soto ayam, kadang sate. Itu mahasiswa Indonesia tuh kadang kalau pulang kuliah kan lapar. Jadi mereka datang ke kamar saya untuk jajan. Lumayan. Harga donat 1 bijinya itu 4.000 yang coklat. Ya, pokoknya bervariasi di sini mahasiswanya itu nggak dapat beasiswa. Jadi di situ mereka cari peluang untuk menjual. Ada yang jual seperti obat-obatan kayak tolak angin, kayak minyak kayu putih, karena kita butuh untuk musim dingin. Sekarang ini musim fall saja ini udah dingin, apalagi nanti ke musim dingin itu lebih parah. Tapi di Islamabad tersendiri nggak ada salju ya. 1 jam dari Islamabad namanya Meri itu ada salju. Saljunya banyak banget. Dan kebanyakan para traveler wisata-wisata pada ke sana untuk berkunjung dan main salju. Jadi kita kalau ke sana tuh kita nginap 1 malam, dan untuk 1 malam hotel itu kita bisa nawar. Di hotel di sana itu bisa ditawar, misalkan harga 500.000 kita bisa student price please, tolong ini harga mahasiswa, tolong dikurangin dong gitu, kita dari Indonesia gitu-gitu. Jadi mereka bilang oke, jadi tapi kita harus pakai bahasa Urdu, jadi supaya mereka kayak penjaga-penjaganya itu ngasih diskon misalkan. Jadi teman-teman tuh pada senang jalan-jalan kalau musim salju, kita dengan harga murah meriah. Untuk hotel ya terjangkau lah, misalkan kita ada berlima, bisa patungan-patungan seperti itu. Universitas yang ada di Islamabad itu banyak, tapi yang terkenal cuman universitas yang di Islamabad ini yang sekarang saya kuliah, IUI. Tapi ada juga Universitas Punjab yang ada di Lahore. Yang di Karachi itu terkenal sama Binoria. Orang Indonesia yang mau belajar kayak hadis, tafsir, mereka mondok ke Binoria yang ada di Karachi. Yang kayak nanti pulang mereka ceramah gitu-gitu. Tapi mereka uniknya kalau orang Indonesia yang ke Binoria yang di Karachi itu mereka tanpa visa pun tidak masalah. Gitu. Kalau teman-teman yang mau tanya-tanya tentang bagaimana cara mendaftar di Pakistan, ya siapin berkas-berkasnya. Kalau untuk S1, seperti kayaknya semua universitas sama ya kayak di Tunisia, di Yordan juga sama, visa, paspor. Tapi kalau kayak ini agak ada jangka waktunya untuk menunggu visa keluar. Soalnya ini universitas ini kerjasama sama HGC.
itu bagian kayak education-nya gitu loh. Kalau misalkan universitas sudah mengeluarkan surat untuk kita dinyatakan, oh kalau kita ini masih sudah mendaftar di kampus ini, jadi nanti dikirim surat keterangan itu ke HEC. HEC itu nanti yang mengeluarkan untuk surat rekomendasi untuk visa. Kalau misalkan 1 tahun keluar, jadi visanya nanti tahun depan baru keluar. Jadi misalkan kita apply tahun ini untuk kuliah ke Pakistan, nanti tahun depan atau 6 bulan kemudian baru kita bisa apply atau bisa datang ke Pakistan. Agak ribet sih, tapi ya di sini tidak ada kayak tes-tes untuk seperti tes ujian enggak, hanya ngumpulin berkas. Tidak diwajibkan juga untuk tes TOEFL atau TOEFL, hanya kumpulin berkas yang diminta sama panitia. Jadi teman-teman mau tanya-tanya langsung follow Instagramnya PMB Pakistan, itu khusus yang umum. Kalau alumni Gontor ada namanya IKPM. IKPM juga itu mereka punya panitia kepengurusan mahasiswa baru. Mereka nanti yang datang jemput, mereka nanti yang akomodasikan transportasi sama makan selama seminggu di Pakistan. Kalau untuk jalan-jalan 2 juta di Pakistan lumayan lah, sudah bisa keliling sebagian negara Pakistan lumayan. 2 juta itu sudah murah untuk jalan-jalan ke Pakistan. Tapi sekarang karena pandemi, teman-teman yang baru datang sekarang ini, mahasiswa baru, mau tidak mau kan wajib untuk mendaftar ulang. Mereka harus, kalau sebelum pandemi itu harga tiket tuh masih bisa dapat 3 juta, 3.500.000, 4 juta, mungkin yang paling mahal itu 6 juta Qatar ya. Kalau Qatar itu paling mahal itu 6 juta sampai, kalau Emirates masih bisa 3.500.000. Yang Qatar mahal, tapi karena kebutuhan mahasiswa mau mendaftar ulang kemarin, jadi mau nggak mau mereka membayar uang tiket 12 juta itu mereka beli sendiri tiketnya, bukan dari panitia yang urus kayak gitu. Paling ada panitia hanya merekomendasikan ke travel ini karena kebetulan ada alumni IUI bisnis buka travel gitu. Jadi kalau misalkan, tapi sekarang Qatar ada program penambahan 10 kilo untuk mahasiswa. Kayaknya seluruh dunia deh, nggak tahu kalau misalkan teman-teman boleh lihat link Qatar. Jadi kalian misalkan dapat 25 kilo, bisa dapat tambahan 10 kilo nanti kalian daftar gitu. Itu kayak program terbaru dari Qatar, tapi emang sih tiket Qatar mahal, guys. Seperti itu. Dan makanan terkenal yang ada di Pakistan ya seperti biryani, mirip-mirip lah, karena kan masih ada mirip-mirip kultur Saudi gitu. Orang-orang di Pakistan cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang cowoknya brewokan. Ya sama sih, mirip-mirip mukanya, soalnya mereka itu kayak mereka mix merit juga. Jadi kalau orang Punjab tersendiri tuh kulitnya seperti saya, mereka tuh nggak hitam, nggak putih kayak gimana ya, sawo mateng. Tapi kalau di pedalamannya lagi tuh mereka tuh yang asli orang Pakistan itu orangnya hitam-hitam kayak orang India kan. Orang India itu pun mereka tuh putih-putih karena mereka ada yang pendatang, ada yang mixed merit gitu. Di Islam yang orang cantik-cantik yang ada di Pakistan itu yang putih-putih bening, itu yang ada dari daerah Balochistan. Balochistan itu putih banget kulitnya kayak susu, Masya Allah, kayak susu sampai urat nadinya pun kelihatan. Terus nggak ada yang pesek kayaknya deh, semua mancung-mancung hidungnya. Apalagi ya, pokoknya tapi di sini orang Pakistan itu kalau misalkan kita terlalu baik sama mereka, kayak kebaikan kita tuh dimanfaatin. Kemudian kalau misalkan kita disuruh kayak teman kelas gitu, disuruh datang ke rumahnya, disuguhin semua makanan-makanan kayak gitu. Ya punya plus minus juga sih. Tapi kebanyakan teman-teman orang Indo tuh tidak terlalu bersahabat sama orang Pakistan karena selalu kita bertengkar. Apalagi di asrama selalu berantem. Kayak misalkan kemarin Indonesia gara-gara ada yang corona di hostel, terus orang Indonesia selalu
dipojokin gitu. Terus saya marahin tuh di grup, kenapa bawa nama Indonesia gini-gini tuh gitu. Jadi kita berantem sama orang Pakistan, anak S3 lagi. Emang harus seperti itu, kita harus tegas. Kalau misalkan kita cuma iya, yes gitu-gitu, pasti susah. Nanti kita diremehin sama orang Pakistan. Jadi kita pokoknya tinggal di Pakistan itu harus banyak bersabar hadapi administrasi kampus sama security keamanan yang ada di hostel. Kalau pulang terlambat dimarahin, kalau pulang terlambat apa-apa dikunci gerbangnya gitu. Jadi memang orang-orang cuma lihat foto-fotonya kita bagus-bagus di Instagram, tapi untuk kehidupan sehari-hari itu agak ribet. Ada teman yang menangis karena maksudnya belum ngerasain gimana hidup berhari-hari, berbulan-bulan yang di Pakistan gitu loh. Kalau untuk jalan-jalan sih enak, lumayan, karena banyak orang luar negeri juga pada datang jalan-jalan ke Pakistan. Tapi di sini di Pakistan tidak ada beasiswa S1 maupun beasiswa S2 ya. Karena di sini untuk kuliah S1 pun kalau bahasa Arab sekitar 2 jutaan atau itu S1 2 jutaan, 2.500.000 untuk 1 semester. Uang asrama untuk S1 itu sekitar 1.800.000 sampai 2 juta. Beda-beda tipis sama S2. Kemudian untuk S1 harus 4 tahun bahasa Arab, 4 tahun usuluddin, itu bikin project ya, nggak ada skripsi. Mereka cuma bikin project kayak bikin makalah. Dikumpulin langsung lulus, dinyatakan lulus. Misalkan sudah semester akhir, semester 8. Semester 8 itu masih ada mata kuliah sambil bikin project. Jadi setelah bikin project kayak bikin makalah itu, udah selesai lulus, udah langsung wisuda gitu. Dan di sini acara wisuda akbar itu 5 tahun sekali. Kalau misalkan wisuda tiap tahun, orang Indonesia itu inisiatif dari teman-teman panitia mengadakan acara sama KBRI gitu, bikin makan-makan, ngundang teman-teman makan, foto-foto seperti itu. Ini sangat beda sekali sama di Indonesia. Di Indonesia kan tiap misalkan semester tahun ini ada kelulusan akbar, jadi berapa ratus orang tuh di ini. Tapi kalau di Pakistan enggak, lulus ya udah lulus, pakai baju wisuda, foto udah dinyatakan wisuda, urus berkas untuk clearance apa segala macam, langsung pulang ke Indonesia aman, udah gitu aja. Untuk yang paling mahal itu biaya S2 biaya kuliah S1 itu ekonomi sama pendidikan bahasa pendidikan itu jurusan education itu dia sekitar 4 juta untuk uang semesternya, uang semester satu semester. Tapi kalau uang hostel sama, nggak berubah. Kalau jurusan ekonomi itu sekitar 4 juta sampai 5 juta satu semester, itu S1. Kalau S2 lebih mahal. Syariah and Law untuk S2 10 juta. Untuk harga terbaru ya, harga tahun ini. Soalnya sekarang tuh BBM pada naik, makanya pada demo. Jadi di Pakistan itu aman saja sekarang. Di Pakistan sekarang sudah aman. Yang bikin risih itu karena demo. Kalau misalkan ada masyarakat Pakistan tuh demo, udah langsung jalanan semua ditutup, diblokir semua jalanan. Nggak ada yang bisa lewat. Sampai berjam-jam, hampir malam kayak gitu. Waktunya pokoknya masih banyak lagi. Ya udah, ini waktunya udah habis belum? Sedikit lagi Kak, kalau mau ditambah bisa mungkin 1 menit 2 menit. Apalagi ya? Intinya perempuan di sini tidak bebas. Jadi kalian pikir-pikir dulu nih mau ke Pakistan. Allah gimana ya nggak bebas. Soalnya di sini lebih mayoritasnya laki-laki. Laki-laki itu bebas. Misalkan perempuan di hostel pulang harus jam 10 malam. Kalau laki-laki 24 jam boleh keluar pergi gitu, masuk gerbang keluar gitu. Kalau mau jalan-jalan misalkan ke utara gitu kan. Kalau kemarin musim panas di Pakistan, panas banget. Jadi kita jalan-jalan itu ke bagian Hunza, bagian Skardu, itu di situ dingin banget. Itu harus ada teman cowok 1 atau 2 orang untuk teman kita. Karena kalau enggak, kita ada dulu kasus ada yang diperkosa, ada yang dilecehin gitu-gitu. Pokoknya tapi rata-rata teman-teman yang di sini kalau keluar tuh mereka untuk buka pakai cadar atau pakai masker, karena
laki-laki di sini tuh kalau lihat perempuan gitu, Chinese, terus nih Chinese Indonesia, gitu. Jadi pas walaupun kalian nggak bisa bahasa Urdu, pasti sampai di Pakistan bisa lah sedikit-sedikit. Karena itu bahasa keseharian untuk menawar harga. Kalau misalkan ke pasar, di sini namanya ada bazar. Bazarnya itu 1 minggu itu cuma 2 kali. Hari Selasa sama 3 kali. Hari Selasa, Jumat, sama Minggu. Kalau hari Minggu ada nanti dari kampus menyediain bis kampus untuk antar ke bazar. Namanya sih di bazar, pasar. Seperti itu. Ada juga ikan, ada sayur. Jadi makanan Indonesia itu ada, maksudnya seperti sayur kangkung ada, toge ada tahu, ada tempe. Jadi orang Indonesia itu kreatif. Mereka bisa bikin tahu, bisa bikin tempe. Harga tahu di sini tuh 30.000 ya. 30.000 1 kilo. Harga tempe ada 35.000, ada 30.000 kalau kita beli. Kalau toge beli di toko Cina, 1 kilonya itu 30.000, sekitar 35.000 juga ada. Apalagi ya, banyak. Jadi orang-orang, karena saya kan penjual di sini, jadi saya tahu makanan-makanan Indonesia. Tapi yang paling mahal itu kalau sekarang ini sudah pergantian musim ini, yang mahal itu cabai merah itu sekarang udah hampir 100.000 nanti kalau misalkan kalau udah masuk musim dingin tuh cabai sudah 100.000 1 kilo. Kalau kemarin waktu masih musim cabai itu 10.000 1 kilo ada gitu. Pokoknya karena nggak ada beasiswa, jadi mahasiswa di sini menjual untuk tambah-tambah uang jajan seperti itu. Ada lagi? Apa lagi ya? Waktunya sudah habis. Ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan seputar Pakistan. Masya Allah banget ya nih kita dapat cerita panjang dari Kafia. Mungkin aku juga relate kan, soalnya aku di sini kan asrama juga ya. Kita di Uni Emirat Arab. Jadi ya mungkin adalah peraturan-peraturan asrama yang nggak bisa kita tentang gitu. Iya benar. Iya. Jadi emang kalau kita di sini juga kalau misalnya dari Pakistan bisa jalan-jalan kan ya Kak, bisa jalan-jalan bebas. Kalau misalnya kita di sini malah lebih nggak bisa gitu. Jadi kita kalau mau jalan-jalan harus ikut rombongan dari kampus gitu. Seperti itulah. Hanifah emang di mana? Di Mesir atau di mana? Di Uni Emirat Arab Kak. Oh iya sih, emang agak kulturnya mirip-mirip Pakistan. Kalau di Jordan sama di Tunisia bebas ya? Iya, Kebetulan di bebas. Indonesia bebas. Mau keluar jam berapa juga bebas sih. Dulu kemarin tuh saya pengen S2 di Paris, tapi TOEFL nggak bisa bahasa Perancis dengan baik. Kenapa nggak di Tunis aja, Kak? Ya langsung. Nggak, saya belum ini nggak ada. Nanti ikut akta baru tahu ada apa. Oh ternyata kuliah di luar negeri tuh mudah, berkas-berkasnya gitu-gitu. Kan Pakistan pun saya nggak ada pikiran. Saya pikirannya ke Mesir, ke Turki, ke Paris. Ke Paris udah 7 bulan saya kursus, hanya kurang di Delft, nilainya kurang, jadi nggak bisa ke Paris. Padahal saya pengen itu ke ini Universitas Paris Sorbonne. Mungkin kita lanjut dulu ya Kak ke sesi selanjutnya, di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak nih pada para narasumber atas materinya yang sangat luar biasa. Nah, sekarang mari kita beranjak ke sesi tanya jawab. Nampaknya nih yang di kolom chat udah mulai nanya-nanya nih. Pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat ya, atau dengan live dengan mengangkat tangan atau raise hand melalui Zoom. Mungkin bisa raise hand yang mau bertanya sambil saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di kolom chat. Oke, dari awal ya mungkin. Dari Halimatus. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah info short course karena saya usia 35 dan belum pernah ke luar negeri, saat ini kuliah S3 di UIN Tulungagung. Mungkin pertanyaan ini kali ya, semester pendek gitu ya, kalau apa namanya, di luar dari Tunisia, dari Yordan, sama dari Pakistan ada nggak sih semester yang menyediakan semester pendek
waktu summer gitu. Gitu ya kurang lebih pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa menjawab? Kak Aufa mungkin. Ada nggak Kak kalau di Yordan? Semester pendek, Kak. Iya, betul. Tapi itu Untuk yang luar. gimana? Untuk yang luar mahasiswa ya mungkin, yang ingin ikut semester pendek ada nggak? Ada kan? Iya, tapi pertanyaannya Tunisia, Kak. Nggak apa-apa. Jawab. Oh, iya. Ini tidak tercantumkan, Kak. Tidak tercantum ya? Untuk umum. Kalau di Jordania sendiri yang saya tahu, kalau short course itu untuk mahasiswanya sih ya. Jadi kalau misalkan mau masuk semester pendek pun ya memang harus mahasiswa gitu. Mungkin ada kalau misalkan kayak pertukaran pelajar, cuma saya kurang tahu kalau misalkan ada pertukaran pelajar antara pelajar Indonesia sama Yordania, karena selama ini tidak ada mahasiswa Indonesia yang datang ke Yordania karena pertukaran pelajar gitu. Kalau untuk yang negara lain itu ada, tapi saya kurang tahu kalau misalkan dari Indonesia begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, Kak. Mungkin ada tambahan dari Kak Naila dan Kak Fia. Ada nggak sih mengadakan di Tunisia atau di Pakistan gitu? Mungkin kalau dari Tunisia, pas musim panas itu nggak ada belajar, karena di Tunisia itu kalau musim panas benar-benar libur total. Libur totalnya itu 3 bulan. Dan biasanya mahasiswa di Tunisia itu baik yang di Indonesia maupun Tunisia maupun negara lain yang belajar di Tunisia, itu kalau misalnya nggak pulang ke negara asalnya, itu pasti jalan-jalan atau misalnya refreshing. Jadi cuma adanya liburan summer gitu. Tapi kita PPI Tunisia ini, Persatuan Pelajar Indonesia di Tunisia ini mengadakan pengajian di musim panas. Jadi pengajian bersama syekh, terus pengajian bersama ulama-ulama gitu. Biasanya sih gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini ada yang raise hand. Sarip Hidayat, Pak Sarip, mungkin bisa langsung open mic. Terus, udah? Masuk. Udah masuk? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk semua narasumber. Ini boleh nggak kuliah sambil kerja, sedangkan status kita itu kan mahasiswa asing. Nah, terus ada nggak perusahaan di sana yang menerima mahasiswa asing untuk bekerja? Nah, cuma segitu aja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa duluan yang mau jawab? Mungkin Kak Fia dulu kali ya? Bagaimana, Kak? Kalau di Pakistan itu karena visanya visa student, jadi nggak boleh kerja. Makanya mahasiswa di sini kreatif untuk menjual supaya dapat tambahan kayak gitu. Karena kalau misalkan ditahu kita kuliah di IUI, kemudian kemudian kerja di kayak perusahaan atau kerja freelance jadi karyawan sebagaimana itu pasti ditahu kamu orang Indonesia gitu. Nanti dilaporin ke embassy, ntar dipulangin ke Indonesia kayak gitu. Jadi kalau mau kerja, mending kita di sini tuh menjual. Teman-teman ada yang buka warung di luar hostel, itu namanya ada warung Indonesia. Situ buka malam. Itu mereka sudah berkeluarga. Dari situ mereka dapat uang untuk biaya hidup sama bayar uang semester. Seperti kalau saya jualan di hostel sembunyi-sembunyi. Tidak boleh
kayak bagian kantor tahu. Kalau misalkan ditahu sama bagian pengurus asrama itu dimarahi. Tapi karena alhamdulillah karena pengurus asrama itu teman saya, jadi saya bisa lobby gitu. Soalnya saya di Pakistan biaya hidup sendiri. Jadi nggak dikirimin duit dari orang tua. Jadi saya menjual dari pagi jualan donat, sore kadang jual donat, siang jual ayam penyet. Karena kan saya sekarang udah nggak ada kuliah kan. Jadi udah punya jadwal tersendiri, jadwalnya kapan untuk menjual kapan. Tapi insya Allah kok kalau kita menjual pasti laku karena makanan Indonesia itu selalu dirindukan seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau dari Tunis gimana, Kak? Bisa nggak kalau kita nyambil kerja kayak gitu? Kalau dari Tunis sendiri bisa, karena di Tunis ini semua restoran buat siapa aja bisa. Jadi mau buat mahasiswa, mau buat WNI asing, Bapak Ibu WNI. Kebetulan mahasiswa Indonesia di sini banyak yang kerja di restoran. Tapi kebetulan restoran itu yang punya itu Indonesia, orang Indonesia. Jadi ada warga negara Indonesia, Bapak Ibu itu dia punya restoran di Tunisia dan rata-rata mereka kerja di situ. Dan kebetulan banyak juga yang kerja, mau kerjanya di ibu-ibu WNI atau kerjanya di orang Tunis sendiri, seperti kayak ibu rumah tangga kayak nyuci, ngepel gitu ada. Jadi kita kreatif sendiri bisa nyari-nyari kerja di samping kuliah gitu. Oke, baik. Kalau dari Jordan gimana, Kak? Untuk di Jordan, kalau visanya visa pelajar itu nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh nggak boleh nggak boleh bekerja sambil belajar, nggak boleh belajar sambil bekerja, apalagi di perusahaan-perusahaan Arab gitu. Tapi biasanya mahasiswa S2 itu mereka nge-apply job ke kedutaan juga, ke KBRI di sini. Dan biasanya kalau misalkan speknya bagus gitu, itu bisa masuk gitu ke kerja di KBRI, kan lumayan kalau dapat kerja di KBRI. Terus juga kalau misalkan sama seperti di Pakistan, kita biasanya jualan gitu, jualan entah ayam geprek atau mie apa gitu, atau mie lidi bahkan gitu. Itu biasanya kita jual-jualin, bahkan kayak tiba-tiba nih kita misalkan lagi buat brownies tapi kelebihan, langsung dijual aja gitu kan, bisa gitu. Jadi emang rata-rata di sini jualan juga. Dan biasanya kalau yang sampai punya restoran gede gitu itu biasanya emang pekerja dari Indonesia gitu. Saya kira itu cukup. Bagaimana Kak Sarif? Terjawab pertanyaannya? Ya, cukup. Terima kasih, Kak. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya, dari Smadaf. Dari Santri Smadaf ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami mau bertanya, kalau misalnya beasiswa ke Jordania itu apa kita masih mengeluarkan biaya lagi? Biaya siswa penuh. Sudah, mungkin bisa langsung dijawab sama. Oke, baik. Terima kasih. Bisa langsung jawab, Kak. Saya jawab ya pertanyaannya. Kalau untuk beasiswa full-nya itu masih ada biaya tambahan untuk biaya hidup karena pihak kampus cuma menanggung biaya dari biaya kuliah kampus aja. Kalau misalkan teman-teman tertarik sama beasiswa itu bisa lewat beasiswa di Indonesia seperti LPDP atau lain sebagainya yang dari negara dan bisa diterima di Jordan, itu juga bisa. Soalnya di sini juga ada beberapa mahasiswa yang memang beasiswanya LPDP. Biasanya kalau LPDP itu saya kurang tahu gimana ya, nanti bisa di search aja, tapi saya kurang tahu kalau misalkan apakah biaya hidupnya juga di cover atau hanya
Misalkan dikasih uang jajan segini gitu, pokoknya harus pas segini gitu. Itu juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik, cari aja di beasiswa LPDP, dan kebetulan kayaknya kemarin beasiswa LPDP buka gitu. Dan kalau misalkan dari pihak kampus, biaya hidup ditanggung sendiri gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Kak. Mungkin yang terakhir kali ya untuk menyingkat waktu dari Pondok Pesantren Hashim bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ponpes Simal Sarif mau bertanya. Tadi kan ada persyaratan nilai rata-rata. Berarti itu harus fresh graduate apa ada selang beberapa maksimum usia masuk Universitas Timur Tengah? Sekian. Terima kasih. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Mungkin dari Kak Naila gimana, Kak? Tadi pertanyaannya persyaratan berkas gitu ya, Kak? Iya, untuk nilai. Apakah boleh fresh graduate atau bisa gap dulu? Ada jaraknya gitu. Oke, jadi kalau misalnya di Tunisia ini maksimal ijazah keluar dari sekolah itu 2 tahun, dan berkas yang paling kita liatin supaya keterima di Tunis itu ijazah, terus transkrip nilai yang terakhir, semester akhir di sekolah, sama nilai TOEFL kita. Kalau S1 450 dan kalau S2 500. Gitu. Kalau minimal rata-rata nilai pendidikan yang ditranskrip nilai itu, kalau nggak 80, ya maksimal 85 lah. Insya Allah keterima di Tunisia. Baik. Terima kasih Kak Naila jawabannya. Mungkin lanjut ke Pakistan ya, Kak Fia. Bisa menjawab apakah harus fresh graduate atau bisa gap dulu nih? Ada tenggang batasnya nggak sih buat ijazah gitu? Kalau untuk S1 kayaknya itu saya juga belum nggak terlalu paham ya, karena tapi tidak mesti tidak mesti fresh graduate. Kalau misalkan kalian sudah lulus baru mau apply, nggak apa-apa. Kayak misalkan kayaknya kalau untuk S1 batasnya umurnya 25 tahun deh kayaknya. Karena kalau untuk S2, S3 nggak ada batasan umur, biar 35 tahun juga mungkin masih bisa. Yang penting biayanya cukup untuk ke Pakistan gitu. Dari Indonesia ke Pakistan aja dulu gitu. Kalau misalkan kalian lama menunggu berkas-berkas, mending kalian bisa ambil jalur bikin visa holiday. Ntar apply di sini, tapi itu jarang digunain sama mahasiswa di sini. Paling mereka menunggu proses penyerahan berkas dan lain-lain. Untuk nilainya kayaknya tidak wajib nilainya seperti apa, mau rendah atau tinggi, yang penting lulus, yang penting dinyatakan lulus kan, gitu. Oke, baik. Seperti itu kayaknya. Mungkin lanjut ya ke Jordan, gimana Kak? Kalau di Jordan, waktu itu saya lulusan tahun 2017, terus baru daftar kuliah itu 2020. Jadi kemungkinan masih ada sekitar 3 tahun itu kemungkinan bisa. Dan di sini juga banyak, maksudnya kayak ibu-ibu yang udah nikah, udah tua dan sebagainya, itu masuk S1 tuh banyak gitu. Jadi kayaknya kalau ijazah, bahkan ijazah pondok nggak harus ijazah negara kok. Ijazah pondok itu bisa diterima asalkan ditranskrip nilainya gitu. Itu saja kalau dari saya. Oke, baik. Atau satu lagi masih bisa nggak panitia pertanyaan? Bagaimana? Bisa Kak, bisa. Oke, mungkin terakhir banget nih ya dari Pondok Pesantren Darun aja. Bisa langsung.
Bagaimana, siapa yang akan menyampaikan dari Pondok Pesantren Darun Najah? Atau tidak jadi ya? Bagaimana? Atau dari satu lagi nih, Mansajul Ulum bertanya. Dari Mansajul Ulum. Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya lagi, bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sudah ya sepertinya. Bagaimana? Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, mungkin ini ya bisa ditanyakan langsung ke ke Instagram pribadi yang Instagram mahasiswanya yang tadi udah di-mention sama kakak-kakak pemateri. Oke. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah closing statement. Mungkin sebelum ditutup, barangkali narasumber berkenan untuk memberikan pesan nih kepada para peserta YUM Live kali ini. Bagaimana? Siapa yang mau mulai duluan nih? Dari Kak Naila. Saya duluan ya. Saya duluan boleh nggak? Soalnya boleh, saya mau pamit. Oke, silahkan Kak. Buat ukhti-ukhti al-jamilat, buat akhwat fil ma'had. Jadi kalian semangat belajarnya. Kalian boleh bermimpi karena mimpi itu gratis. Tidak apa-apa dibilang mimpinya seperti orang gila, tapi kalian diam-diam sampai keluar negeri seperti itu. Jadi kalau kalian punya keinginan sesuatu, misalkan mau kuliah ke luar negeri, ya udah kalian dipendam aja dulu, jangan disebar-sebarin ke teman-temannya, karena takutnya nanti kalian dapat penyakit ain. Seperti itu. Nanti banyak yang syirik, banyak yang nggak suka kalau kalian keluar negeri, dan ujung-ujungnya nggak jadi. Jadi buat adik-adik yang mau kuliah ke luar negeri, apapun negaranya, semangat ya untuk belajar, karena kalian bisa raih impian kalian itu. Yang penting kalian punya kemauan bekerja dan berdoa, jangan lupa. Itu dari saya, Auner Warung Buton. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum Kak Via live dulu, kita bisa dokumentasi kali ya? Bisa. Ya boleh. Setelah dokumentasi. Soalnya saya udah ditelepon sama dosen ini mau. Ya, setelah dokumentasi kita bisa lanjut closing statement dari Kak Aufa dan Kak Naila. Bisa diaktifkan dulu kameranya yang belum mengaktifkan. Jam 12 bisa tidak bisa. Saya tunggu sebentar lagi ya untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Yang belum mengaktifkan. Oke, kita mulai aja ya. Ya. Saya aba-aba. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Via yang udah meluangkan waktunya nih. Ya, sama-sama ya. Saya duluan ya, pamit. Oke, terima kasih. Semangat semuanya. Terima kasih Kak sekali lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita lanjut nih ya, closing statement dari Kak Aufa dulu. Mungkin ada sepatah dua kata Kak untuk kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk closing statement-nya, saya mau mengingatkan aja nanti kalau misalkan teman-teman berkuliah dimanapun
pun nanti misalkan di negara manapun atau bahkan di Indonesia, jangan lupa sama tujuan awal kita kuliah gitu. Jangan lupa kalau misalkan nanti tiba-tiba di pertengahan kita merasa kayaknya menyerah nih gitu, kayaknya nggak bisa deh gitu. Jangan lupa kalau misalkan tujuan awal kita tuh apa gitu untuk kuliah. Apa aja gitu. Kalau misalkan kita berhenti, apa aja sih yang dikorbanin gitu. Jadi untuk motivasi juga, jadi sebelum kita mulai kuliah harus punya motivasi yang kuat, yang bahkan bisa jadi motivasi lagi untuk ketika kita ketika kita down di pertengahan gitu, karena kuliah itu proses yang sangat lama, nggak kayak SD, nggak kayak SMP, nggak kayak SMA yang hanya pulang, pergi, kuliah, belajar, lain sebagainya, nggak mikirin tugas, nggak mikirin presentasi, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu aja, dan pokoknya jangan lupa motivasinya pas sebelum kuliah itu apa, dan jangan pernah menyerah kalau misalkan di pertengahan ada yang bikin kita down dan lain sebagainya. Ya mungkin itu aja, cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Mungkin yang closing statement yang terakhir ya dari Kak Naila. Oke, sini saya cuma mengingatkan kepada kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian yang mungkin nanti kita akan bertemu di Tunisia ketika ada yang kayaknya bertunisia. Kalian nggak boleh berhenti belajar, karena orang-orang yang berhenti belajar itu akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar itu akan menjadi pemilik masa depan. Jadi kalian harus tetap terus belajar sampai tua, sampai akhir hayat kita harus tetap belajar. Terus kalian harus tetap usaha, karena ketika kita tidak usaha, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Terus kalian tidak boleh ngerasa kok gue gagal ya, kok gue nggak bisa ke kuliah di sini ya, nggak boleh. Kita ambil kegagalan kita itu sebagai pelajaran yang harus kita perbuat di masa depan. Jadi kita nggak boleh merasa gagal dalam hidup. Kita harus positive thinking, karena kegagalan itu sebuah pelajaran dari hidup. Mungkin itu aja dari saya. Semoga kalian semua bisa ketemu saya di Tunisia. Masya Allah ya semuanya pemaparan. Amin, amin. Mungkin saya ingin bertanya Kak Sofwah Alimah hadir nggak? Kak Sofwah? Iya, hadir Kak. Oke, mungkin agar acara kita pada siang hari ini lebih berkah, kita akan mengakhirinya dengan doa ya, yang akan dipimpin oleh Kak Sofwah Alimah. Persilahkan Kak. Oh iya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Sayyidina Muhammad. Karena dalam taghfir lana wa tarham Baik. Mungkin kita bersama tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.
Untuk penutup, terima kasih banyak kami haturkan kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya mengisi webinar di sela-sela kesibukan. Semoga selalu diberkahi dalam studi maupun kehidupan seterusnya, dan semoga kita bisa bertemu kembali ya di kesempatan lainnya. Dan kepada rekan-rekan peserta, terima kasih atas antusiasmenya yang luar biasa. Kepada adik-adik, semoga diperlancar dan tetap semangat untuk terus mengembangkan diri dan belajar selalu. Saya Hanifah Nurul Islami selaku moderator di sesi ini beserta panitia yang bertugas. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun lainnya. Sampai jumpa di